Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid pada surah An-Nisa ayat 16. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walla di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena sebetulnya pada lam tasydid ini ada lam sukun dan lam fathah. Yang lam sukun tidak dibaca, kita langsung bacanya lam fathah. Maka alif lam syamsiyah huruf syamsiyahnya lam. Walladza dza mad-tabi'i muqaddar. Karena ada baris fathah panjang pada huruf dzal, maka kita baca panjang dzalnya 2 harokat saja. Walladzaniya, ada hamzah. Hamzah salah satu sifatnya dari segi suara adalah tertahannya suara. Kuat, makin ditekan makin gak keluar bunyinya. Ya, ya mad-tabi'i. Mad-tabi'inya mad-tabi'i muqaddar, ditulis dalam bentuk fathah yang panjang. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya tiyaniha. Ha mad-tabi'i. Mad-tabi'inya ini mad-tabi'i zahiri. Terlihat penulisan alifnya ada ya. Karena ada fathah bertemu alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Ya tiyaniha minkum. Min ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Cara membaca nun sukunnya adalah dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf, disertai bunyi dengungan. Jadi ini bunyi dengungnya besar karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Minkum. Berikutnya ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf fa. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan idhar atau jelas bunyi M-nya. Minkum fa'a. A ini adalah mad badal. Karena ada hamzah yang barisnya fathah panjang atau yang bunyinya a, i, u, hamzah dipanjangkan, maka itu yang disebut dengan mad badal. Berapa panjangnya? 2 harokat saja. Fa'adhu. Dhu mad-tabi'i. Sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya, dzal yang barisnya dhammah kita panjangkan 2 harokat. Mad-tabi'inya mad-tabi'i zahiri, tertulis waw sukunnya, kelihatan huruf madnya. Fa'adhuhuma. Ma mad-tabi'i sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Jadi ini berhenti ataupun meneruskan bacaan tetap aja maknya 2 ya. Huma. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, boleh terus, boleh berhenti. Fa'il. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa aqrab, sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai dengung. Tapi dengungnya sedikit karena ta ini makhrajnya dekat dengan nun. Fa'in ta mad-tabi'i sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan taknya 2 harokat saja.
Taba. Ba juga mad tabi'i sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan ba-nya 2 harokat. Fa in taba wa as. Huruf shad punya sifat shofir. Salah satu sifatnya ya desis seperti suara angsa. Wa aslaha. Ha mad tabi'i sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Wa aslaha fa'aridu. Fa'ari. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ra-nya ini barisnya di bawah kasroh. Maka bacanya tipis, pangkal lidah tidak perlu dinaikkan. Fa'aridu. Du mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan dodnya 2 harokat. Fa'aridu an. Berikutnya di sini ada izhar halqi sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun sukun dibaca dengan jelas bunyi n-nya. Anhuma. Ma mad tabi'i. Mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat saja. Di sini berhenti ataupun berhenti 2 harokat berhenti 2 harokat. Tapi kalau terus nanti berbeda hukumnya ya. Walaupun tidak beralis, ternyata nanti lanjutannya itu setelahnya hamzah. Maka kalau tidak berhenti jadi mad jaiz munfasil, jadi boleh lebih dari 2 karena kebetulan depannya hamzah ya lanjutannya. Tapi ini kalau berhenti 2 saja. Anhuma. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Inna. Ada hukum gunnah musyaddadah sebab nunnya bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Jadi bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah dibaca secara tafkhim sebab huruf sebelumnya nun barisnya fathah. Maka bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Innallah. Alif lam namanya alif lam syamsiyah sebab alif lamnya bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak dibaca, diidghamkan langsung dari nun ke lam. Innallah. Allah mad asli atau mad tabi'i ya, mad tabi'i muqaddar sebab ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Innallaha ka mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Kana tawwa. Waw tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini cukup kita baca dengan naber. Agak dihentak ya sedikit. Tawwa. Wa mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan wawnya 2 harokat. Tawwabar. Lalu berikutnya ada idgham bila gunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu huruf ra. Maka tanwin fathahnya masuk ke ra, bar tanpa didengungkan, jadi cukup ditekan. Tawwabar rahim. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris fathah. Cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Hi mad tabi'i sebab ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Rahimah. Ma mad iwad sebab ada baris tanwin fathah
yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara bacanya tanwinnya jadi fathah ma dan panjangkan 2 harokat. Rahimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa'in taba wa aslaha fa'a'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.